Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini Al-Faqir sedikit akan menyampaikan nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di kitabnya yang bernama Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah. Beliau menasihatkan kepada kita, ad-dunya la rahata fiha li mu'minin akilin albattata. Beliau mengatakan dunia, hidup di atas dunia itu tidak ada ketenangan sama sekali bagi orang yang beriman dan orang yang berakal. Kalau orang itu beriman dengan hari akhir, percaya dengan akhirat, dia tidak akan merasakan kenikmatan di atas dunia. Mikir, Pak. Ketika dia ditakdir menjadi orang kaya, dia mikir, iki aku kok dihisap ini. Ini hartaku ini halal apa haram ya? Dia mikir. Dia tidak akan tenang hidup di atas dunia. Begitu juga orang yang berakal. Orang yang berakal, dia tidak akan merasakan kehidupan di atas dunia. Dia akan mengatakan dalam dirinya, aku urip iki biasa-biasa enak loh. Lopo aku kepingin dadi wong sugih. Hisab soro. Kemudian dia mikir, dikasih akal sama Allah Ta'ala, mikir dia, urip di dunia niki kan sementara. Ada apa aku sampai susah-susah? Mari ini aku mati. Orang dua ini, orang yang beriman dan orang yang berakal tidak akan merasakan kenikmatan di atas dunia. Bagaimana mungkin dia akan merasakan kenikmatan hidup di atas dunia? Lawang dunia niki tempatnya sumpek. Dunia ini tempatnya cekcok. Dunia ini tempatnya musibah. Semua di dunia. Orang bermaksiat kepada Allah, dunia. Musibah bencana apapun di dunia. Fitnah terjadi di dunia. Apapun bentuk kesumpekan, kegelisahan, maksiat itu terjadi di atas dunia. Loh, lek wis koyo ngene, orang itu berakal bahwasanya dunia ini tempatnya sumpek, dunia ini tempatnya bencana, dunia ini tempatnya musibah. Kalau dia mikir titik wae, ndak bakal ngrasakno nikmat urip di dunia niki. Karena itu Nabi Muhammad SAW menggambarkan di dalam sabdanya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini digambarkan oleh Nabi Muhammad seperti sijnun, penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Artinya orang yang masuk di penjara kan angen-angennya keping metu ya. Orang masuk penjara, ndak ono ceritane napi kepingin terus-terusan di jero penjara nggih. Pasti angan-angannya orang yang di dalam penjara, kapan aku bebas? Kapan aku ini divonis bebas di penjara? Begitu juga orang beriman. Orang beriman itu, nggih, orang beriman, orang berakal, ketika hidup di atas dunia sumpek, Pak. Delok tonggo rasan-rasan, ngelihat TV bencana, delok HP cekcok, di sana musibah, bingung. Ini orang beriman, orang berakal nih. Akhirnya dia mengatakan apa? Kapan aku sedong ya?
Aku tidak kerasan gini ini. Ini orang beriman nih, si jenun. Seperti penjara, tidak kerasan dipanggilin dunia, kepinginnya bebas tekon dunia. Nah, karena itu orang beriman ketika datang ajalnya gembira, seneng. Kenapa? Bebas, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang mutmainnah, kembali kamu ke Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat niki buat orang yang beriman. Orang kalau iman ketika mau meninggal dunia seneng, gembira. Kenapa? Mari ini aku ketemu Gusti Allah. Mari ini aku ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari ini aku mampu swarga. Ini orang beriman. Diibaratkan seperti keluar daripada penjara, bebas, Pak. Nikmat, ndak ono maning fitnah-fitnahan, ndak ono maning iki wong cekcok, wong tawuran, wong wah macam-macam di dunia ndak ono wis. Berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir ketika hidup di atas dunia ini ibarat surga bagi dia. Karena itu kalau sudah datang ajalnya orang kafir, dia gelisah. Dia akan merasakan keberatan. Kenapa? Akan meninggalkan surganya. Susah, Pak. Lek wong kafir kate sedo, susah, dia gelisah, sumpek. Mari ngene aku ndak ono apa-apa ngene iki ngene. Hartaku ndak bisa aku bawa, bingung dia. Karena itu, Pak, Bu, ketika kita hidup di atas dunia, jenengan ojo iri ambek wong kafir. Enak nggih. Lho, sugih niku. Enak ya, lancar rezekine. Sehat terus, Bang. Loh, biarkan. Itu memang surganya dia di atas dunia. Kalau kita ini si jenun, kita ini di atas dunia ini penjara, ndak nikmat blas urip begini. Lakonono ae urip jenengan sesuai dengan aturan Allah dalam dan takdirnya Allah Taala. Enak jenengan. Kalau jenengan main akal, wah ndak tutup, Pak. Ndak bisa, ndak. Tambah kau di penjara jenengan. Karena itu ketika Anda hidup di atas dunia, wis peloki takdir mawon. Ikuti aja aturan main, sudah. Ojo sampai angan-angan jenengan keping tadi wong sugih, kepingin itu hayalan. Kalaupun Anda ditakdir menjadi orang kaya, itu bonus bagi Anda. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kok sumpek orang di dunia, aku ki sembayang ya tetap seret rezeki, aku ngaji ya tetap sumpek. Si jenun, tenang, jenengan saiki sih di penjara. Nanti di akhirat Anda bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menceritakan tentang kejadian orang Yahudi bertemu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus niki, Pak, tiangi sugih, Pak. Sugih. Kaya raya. Wis wali, ilmune kata dadi wong sugih. Saking sugihne niki Habib, nggih. Dia punya kendaraan yang istimewa namanya kuda yang buat perang nih, Pak. Gede dur, Pak. Ini kalau zaman sekarang kayak Ferrari nggih. Niki punya, ini Habib Bakar ini punya. Tahu ke Anda, saking sugih niki Habib, kudae ketika mau melewati perkampungan, itu telapak kaki kuda tidak pernah nyentuh tanah. Setiap mau jalan dihamparkan karpet merah. Hebat ya. Seumpamane nggih teko Mergan kate nang sawaan. Niku mulai Mergan sampai sawaan, sampai TKP niku, itu sudah dihamparkan karpet. Untuk apa? Telapak kaki daripada kudanya Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus. Sugih, Pak. Sugih. Saya sedikit ceritakan karohmanya beliau nggih. Beliau yang ngudan susu niku. Sampean pernah dengar? Ketika beliau masuk kota Aden, nggih. Masuk kota Aden, di sana itu kota Aden itu kotanya para wali. Setiap orang mau masuk kota Aden harus mengeluarkan karomahnya. Beliau ketika dari Hadramut, dari Yaman, hijrah ke kota Aden. Nah, ketika di pintu gerbang dipapak ambek wong-wong Aden. Jenengan sinten? Saya anaknya Abdullah. Ali terus, ya.
Jenengan kok wani-wani ini mlebu nang Aden. Loh, mboten napa-napa. Saya keping dakwah di sini. Kalau jenengan mau masuk kota Aden, coba keluarkan karomahmu. Dipancing, Mbak. Tokno. Keluarkan karomahmu. Loh, jenengan nantang kula. Nggih, ndak oleh. Orang yang mau masuk kota Aden harus mengeluarkan karomahnya. Akhirnya ngangkat tangan, ya sama subbil laban. Walad adni dakhal adnan. Walad Abdullah dakhal adnan. Langit, tolong udano susu. Iki anak Abdullah katanya mlebu nang Aden. Langsung, Pak. Iku langit langsung mendung duduk udan banyu, udan susu, Pak. Sampai-sampai susunya sekarang itu ditempati kayak gelas itu taruh di Turki. Ndak busuk mulai biyen sampai saiki. Itu karomanya Al Habib Abu Bakar Al Idrus. Nggih, udan susu, Pak. Nah, ini beliau wis wali soge ilmu kata. Suatu saat ketika beliau ini mengendarai kudanya, wong Yahudi gregeten. Iki Habib kok soge sih. Akhirnya dihadang. Ketika kendaraannya melewati karpet, didam oleh wong Yahudi ini. Kemudian dipegang kendaraannya Al Habib Abu Bakar, dipegang, kepalanya dipegang. Ya Sayyidi, ana ba'as'alak an qauli jaddik. Wahai Abu Bakar, saya mau tanglet nih. Saya mau tanya tentang sabdane Datu jenengan. Ini orang alim, Yahudi ini alim, ngerti tentang Islam. Saya mau tanya tentang sabda Nabi Muhammad SAW. Napa? Loh, Datu jenengan Nabi Muhammad niku dawuh, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ngerti, Pak? Yahudi niki. Hafal hadis. Iya. Nabi Muhammad kan bersabda, Datu jenengan kan bersabda, dunia itu penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Sekarang saya mau tanya, mana itu yang dimaksud surga, yang dimaksud penjara yang kamu ada di dalamnya? Tak delok jenengan kok sugih, mangane enak, kendaraane hebat. Mana penjara itu? Katanya Nabi Muhammad, dunia ini adalah penjaranya bagi orang beriman. Tak delok-delok uripe jenengan kok enak sih. Sugih, kendaraane akeh, mana itu penjara? Ditagih, Pak. Kemudian saya mau tanya lagi, ainal jannah allati ana fiha. Kemudian kan Nabi Muhammad bersabda, dunia itu jannatul kafir. Dunia itu surganya orang kafir. Mana surga itu? Aku uripe kok melarat. Aku di dunia kok ndak enak iki. Mana surga yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW? Jadi demo nih, Pak. Kepingin membahas ilmiah, hebat nih. Abu Bakar, mana itu penjara yang dimaksud oleh Nabi Muhammad? Kok urip jenengan enak? Mana surga yang dikatakan Nabi Muhammad bagi orang kafir? Kok uripku ndak enak? Kok kuali? Kemudian dijawab oleh Al Habib Abu Bakar, amma ana bin nisbah lima a'adahu Allahu li minan na'im fid daril akhirah fa ana fi sijnin wa amma anta bin nisbah lima a'adahu Allahu laka minan nakal wal 'adzab fid daril akhirah anta fi jannah. Yahudi, gini, yang kamu lihat saat ini, aku berkelimangan dengan harta, aku kaya raya. Kalau kekayaanku saat ini di dunia yang kamu anggap nikmat, ini kalau aku bandingkan dengan sesuatu yang Allah sediakan di dalam surga bagi orang yang beriman, dan opo-opo nih, aku podo karo di penjara nih, aku sama aja di penjara ini. Kalau saya bandingkan dengan surga, saya di dunia walaupun kaya, tetap aku kayak di penjara. Kenapa? Tidak ada bandingnya dengan surga. Sedangkan kamu, wahai orang kafir, yang kamu saat ini dalam keadaan melarat, ini surgamu. Kenapa? Dibanding dengan apa yang Allah sediakan untuk orang kafir di dalam neraka. Jadi jenengan koyok ngene iki, walaupun melarat di dunia, niki surga niki. Kalau kita bandingkan dengan neraka yang Allah sediakan bagi orang kafir, langsung mikir, Pak, loh iya bener. Denger nih wong Yahudi, loh Beb,
Aku ndak gelem rugi dunia akhirat. Karena itu tuntun aku untuk mengucapkan syahadat. Masuk Islam di tangannya Al Habib Abu Bakar Ali terus. Nggih, wis melarat di dunia, Pak. Mati mau neraka. Wah, mikir dia, ya Allah. Bener. Aku saat ini walaupun melarat, ini dalam surga di dunia. Kenapa? Sik mending, Pak, ketimbang dibanding nabi adabi Allah di jero neraka. Adab ini surga berarti. Begitu juga kita orang muslim, kalaupun Anda ditakdir oleh Allah Ta'ala menjadi orang kaya, iki tetap penjaranya jenengan. Kenapa? Ada yang lebih hebat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Anda miliki tidak sebanding ambil surganya Gusti Allah. Itu pun kalau Anda kaya pasti dibarengi ambil sumpek, pasti itu. Ini dunia. Tidak mungkin Anda tenang hidup di atas dunia. Tidak mungkin. La rohata fiha li mu'minin wa akilin. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan tidak ada ketenangan. Urip di dunia ini tidak bakal tenang. Kenapa? Ini tempatnya musibah, ini tempatnya bencana, ini tempatnya fitnah, cekcok, maksiat, ono di dhuwure dunya. Karena itu, kalau orang mencari ketenangan di atas dunia, itu adalah hal yang mustahil. Tidak bakal Anda dapatkan. Tidak mungkin, Pak. Kemudian beliau melanjutkan, wa in wujidat fiha rahatun laha fala budda an takuna mashubatan bi ghaflatin minhu an rabbihi wa an ma'adih. Wa ammal ahmaq faqad yastarihu fid dunya. Beliau mengatakan dunia ini sudah dibangun, didesain oleh Allah Ta'ala dengan kesumpekan, dengan sesuatu yang membuat kita gelisah. Ini desainnya dunia seperti itu. Karena itu kalau Anda mencari ketenangan, tidak mungkin duit jenengan, tidak mungkin dapat. Pasti masalah A selesai, alhamdulillah. Dintani masalah B, Pak. Ini pasti. Masalah B selesai, dintani masalah C, itu pasti. Anda punya masalah, saya juga punya masalah. Karena itu enjoy, sing tenang wis, lakoni depon lagi masalah dengan sabar, kemudian memohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndak tenang nu mboten enten, Pak. Aku bib lek wis duwe mobil, wah tenang uripku. Cari sopo? Tuh lihat orang-orang yang punya mobil, kepingin tuku mobil anyar maneng. Punya mobil yang miliaran, kepingin tuku helikopter, Pak. Kalaupun mereka punya dunia, kepingin bulan. Ini dunia. Ndak ada ketenangan. Terus kurang. Dungakno bib. Duwe omah bib. Iki sik nyewa. Duwe omah, kepingin bangun maneng, Pak. Tingkat. Aku wis mari, Bib. Lek wis duwe omah iki tenang uripku, Bib. Aku kalau punya rumah wis ndak pindah-pindah maneng. Alhamdulillah, dongakno nggih. Tuku omah. Mari ngono ditawari ambek tiyang tanah murah, golek utangan, Pak. Sumpek maneng. Ini dunia ini. Karena itu ndak mungkin lah, ndak mungkin Anda puas hidup di atas dunia dan ndak mungkin Anda tenang hidup di atas dunia. Dunia ini tempatnya gelisah, tempatnya sumpek. Nggih. Kemudian beliau mengatakan, kalaupun dunia ini bisa didapatkan ketenangan, caranya kata beliau harus lupa daripada Allah, harus lupa daripada akhirat. Orang yang tidak berakal itulah yang bakal merasakan ketenangan di atas dunia. Kalau semenjak dia masih punya akal, mikir titik wae tentang akhirat, tentang Anda bakal dihisab, tentang Anda hidup di atas dunia ini sementara tidak nikmat, Pak. Anda bangun rumah nggih, bangun rumah miliaran, oh tahunan nih, tas bangun mati. Ayo, tidak sumpek kayak gini. Sing dihisab jenengan, sertifikat dipindah nama, tidak kurang ajar kok gini. Ini dunia ini. Anda beli mobil, oh kredit puluhan tahun, harga mobil miliaran, oh jenengan sedo, numpak ambulan jenengan, mobil pindah nama BPKB-nya buat orang lain, warisan, tidak gregetno nih, Pak. Ini dunia nih. Susah payah mulai enom sampai tua kepingin bangun omah geletek omah mari dadi manggeni mek seminggu tok, kemudian pindah urusannya cuma setengah meter kali 2 meter, itu aja tanah Anda. Rumah yang Anda bangun mulai muda sampai tua sing sumpek bendino urusannya omah terus geletek jenengan ditokno
dikeluarkan. Ojo sampai ning jero omah bapak metu nggih. Bapak keluar, diinjak-injak kuburan jenengan ambek yuga jenengan. Seakan-akan Pak ojo metu maneh nggih Pak. Wis menengon di kuburan. Diinjak Anda. Yang Anda cintai itu anak, yang Anda manja itu anak, tidak mungkin nemeni Anda ketika Anda dalam kuburan. Ini dunia. Dunia ini. Karena itu, kalau orang berakal tahu tentang hakikat kejemnya dunia, tidak nikmat urip dunia, tidak nikmat. Kalau dia punya harta kaya, transfer nang bank ilahi, urusannya akhirat. Aku kok di akhirat urusannya doang Gusti Allah. Iki tak gawe bangun masjid, iki tak gawe yatim. Kenapa? Sangu, Pak. Sangu bekal akhirat. Urusannya anak, urusannya Gusti Allah. Urusannya anak bukan urusan saya. Ini orang berakal. Kenapa? Sing ngekei rezeki iku Gusti Allah, bukan orang tua. Bukan berarti saya mikir no rezeki ini anak, ya stres, Pak. Yang dipikirkan anakku yo apa kok bebe. Loh, lah kok mikir no rezeki ini anak? Jenengan ini bukan orang yang memberi rezeki. Anda ini cuma ngatur anak, dedek anak, ya apa cara nih anak tadi soleh soleha, itu kewajiban Anda. Bukan mikir no, iki anakku engkau tak tukang sepeda motor, engkau tak kuliah no, iki biaya gede, engkau mari ngono rabi, biaya tambah gede, tuku omat, ya stres jenengan. Wis iki tempatnya sumpek tambah sumpek. Kenapa? Anda merencanakan sesuatu yang bukan kewajiban Anda. Rezeki anak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing enak ibadah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau jenengan sudah jadi orang soleh, keluarga Anda diurus sama Allah Ta'ala. Diurus sama Allah Ta'ala. Walaupun Anda meninggal tidak meninggalkan warisan, seneng anak jenengan, bakal dijaga oleh Allah Ta'ala. Tuh lihat, berapa banyak contoh orang kaya tapi tidak soleh. Ketika meninggal dunia, cekcok kakak adik, nggih, lebih-lebih harta warisan digawe maksiat. Ono sing gawe tuku narkoba, digawe zina. Jenengan kepingin nggak ini? Ini loh dunia. Karena itu hati-hati. Anda hidup di atas dunia, mikirnya juga keliru, mikirnya akhirat. Kalau Anda mikir mentok di dunia, ini urusannya cuma 60-70 tahun, setelah itu selesai. Nah, beliau mengatakan, kalau Anda kepingin nikmat di dunia, kalau Anda kepingin mendapatkan kebahagiaan hidup di atas dunia, gampang kata beliau. Lali ambil Gusti Allah, lali ambil akhirat. Nah, itu orang bakal merasakan kenikmatan dunia. Orang yang lupa dengan Allah, tidak gelem ibadah belas, orang yang tidak ingat dengan akhirat, tidak urusan dengan azabnya Allah Ta'ala, dialah yang akan merasakan kenikmatan hidup di atas dunia. Wa amal ahmak faqad yastariha fid dunya. Itu orang goblok kata beliau. Ahmak, bodoh, dungu, orang yang tidak mikir belas tentang akhirat, dia akan merasakan kenikmatan hidup di atas dunia. Enak, Pak. La aklalah. Orang yang bakal istirahat, tenang urip di dunia, orang yang tidak berakal. Sing tidak berakal. Loh, lihat wong-wong gendeng nih. Nggih. Orang-orang yang sudah ODGJ nggih, orang yang gila itu. Tuh lihat. Enak urip. Di trotoar turu, ngorok nggih. Kenapa? La aklalah. Tidak berakal sudah. Kenapa? Konslet, tidak mikir akhirat, tidak mikir Gusti Allah. Akhirnya nikmat sudah. Nikmat konslet, Pak. Mangan opo enak, turu di India ngorok. Kenapa? Sudah tidak mikir akhirat. Kalau kita diberi akal oleh Allah Ta'ala, mikir, Pak. Aku dikasih kesehatan, engkau bakal dihisab. Meripat kulon jenengan bisa ngelihat mulai kecil sampai sekarang, ini bakal dihisab. Kemudian tangan bakal dihisab, harta kita bakal dihisab. Kalau semua urusannya hisab dengan Allah Ta'ala, opo enak urip di dunya. Nah, ono sing nikmat. Kemudian dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan al-uqala'u thalathatun. Orang yang berakal itu ada 3. Siapa aja? Yang pertama, man tarakad dunya qabla an tatrukahu. Orang berakal yang pertama yaitu orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Nggih. Hidup di atas dunia niki Pak,
satu di antara dua. Anda meninggalkan dunia, artinya Anda meninggal, atau dunia meninggalkan Anda, artinya Anda bakal melarat. Satu di antara dua. Kalau jenengan tetap langgeng dadekno wong sugih, maringene jenengan mati. Anda meninggalkan dunia. Kalaupun Anda bangkrut sebelum meninggal, berarti dunia meninggalkan Anda. Karena itu Yahya bin Mu'adz mengatakan orang berakal itu tiga. Yang pertama, orang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Ketika dia ditakdir menjadi orang kaya, ya apa carane? Disedekahno. Ini orang berakal. Alhamdulillah ditakdirno dadi wong sugih. Aku pengen bangun masjid. Sebelum dunia meninggalkan saya, mumpung aku dadekno wong sugih, mumpung saya dijadikan orang mampu, saya gunakan untuk akhirat. Iki wong akal ini. Nggih, sebelum dunia meninggalkan saya, ini berputar nih dunia. Kehidupan berputar bukan berarti Anda di atas terus, enggak, mari kita ningsor. Karena itu mumpung jenengan dadekno wong sugih mampu ambek Gusti Allah, dijadikan akhirat, gawe masjid, arek yatim, bangun madrasah, sedekah, bantu orang janda-janda, bantu orang miskin, bantu ini, bantu ini. Dia meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Ini orang berakal. Yang kedua, wabana qabrahu qabla ayyadkhulah. Dia memakmurkan kuburannya sebelum memasukinya, membangun kuburannya sebelum memasukinya. Artinya bukan membangun didadekno marmer ngenten, Mbak. Bukan berarti digawekno loteng-lotengan, bukan itu. Maksud membangun kuburannya dengan amal soleh, ibadah sing lempeng. Ibadah sing lempeng untuk apa? Bekal di jero kuburan. Kenapa? Di dalam kuburan nggak ono sing ngonconi kulon jenengan, nggak ada. Yang menemani kita di alam kubur cuma satu, apa itu? Amal soleh. Karena itu orang yang berakal akan membangun kuburannya dengan amal soleh sebelum dia memasukinya. Tuh lihat Rabi'atul Adawiyah. Nggih. Rabi'atul Adawiyah niku orang perempuan, cuma dadi wali, Pak. Nggih, niki ibu-ibu niki ojo pesimis, Bu. Nggih. Jenengan niki bisa calon wali, syaratnya gampang, Bu. Jenengan ojo ngrasani, nggih. Kemudian lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dadi wali jenengan. Patuh sama suami, enteng kok. Wong wedok dadi wali ki gampang. Pokok njogo niki, Pak. Iki sing rotos nih, Pak. Iki iso amburadul kehidupan ini gara-gara wong wedok nggih. Karena itu Rabi'atul Adawiyah nih dadi wali, Pak. Perempuan yang jadi wali ini Rabi'atul Adawiyah. Beliau di rumahnya bangun kuburan, gali kuburan. Kuburannya dia digali. Tahukah Anda buat apa? Persiapan untuk mati. Setiap hari khatam Al-Quran. Di dalam kuburannya yang calon rumahnya itu, beliau telah menghatamkan 6.000 kali khataman juru kuburan. Memakmurkan nih, Pak. Nggih. Nah, ketika meninggal nikmat mlebu nang kuburane koyo mlebu nang istana, Pak. Kenapa? Sudah dibangun dengan amal soleh. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdar yang ngarang qasidah Sa'dana fid dunya fauzana bil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Paham ya? Itu qasidahnya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdar. Abahnya Habib Muhammad Mahdar yang kemarin haul. Nah, itu ketika mendengar bahwasanya ada perempuan hatam Al-Quran 6.000 kali jero kuburan, tak terima, Pak. Mosok wedok ngalano aku. Hebat nggih. Jadi persaingannya dalam ibadah, persaingannya dalam berlomba-lomba mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Al-Habib Ahmad mendengar ada perempuan menggali kuburan, menghatamkan di dalam kuburannya 6.000 kali hataman, iri, Pak. Mosok aku kalah wedok, aku iki lanang, gali kuburan juga. Gali kuburan. Kalau Rabi'ah hatam 6.000, Al-Habib Ahmad hatam 7.000 kali. Hatam 7.000 kali di jero kuburan. Wong kok ngenten, Mbak, nikmat uripe nggih.
ketika masuk dalam kuburan tenang, gaplean bendino, sembayang jarang-jarang. Nggih, pas mati ketemu kalau jengking ku untung, Pak. Untung kalau jengking tak durung ulo niku nggih. Karena itu hati-hati, bahaya. Azab kubur itu ada, nikmat dalam kubur itu ada, Pak. Jangan Anda katakan kehidupan di atas dunia itu selesai dengan kematian. Belum. Itu kematian akhir dalam kehidupan dunia, tapi awal dalam kehidupan akhirat. Ini penentu, Pak. Kuburan ini penentu. Jenengan mlebu swarga apa neraka tergantung apa yang Anda dapatkan di dalam kuburan. Tuh lihat Sayyidina Utsman, menantu Nabi Muhammad SAW. Mantu Nabi Muhammad tingdu, Pak. Berarti niki tiang saing ya. Ini orang hebat niki. Tadi mantu nih Pak Camat si musyawarah, si istikharah, macem-macem. Apa manen tadi mantu nih Kanjeng Nabi Muhammad, nggih. Berarti ini orang istimewa. Lebih-lebih Sayyidina Utsman ini tadi mantu tingdu, Pak. 2 kali diambil mantu oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau nih Pak, kalau diceritakan tentang neraka nangis, takut. Tapi lebih hebatnya lagi ketika ngelihat kuburan. Kalau sudah jalan melewati kuburan, semaput, pingsan. Sampai-sampai para sahabat itu bingung sama Sayyidina Utsman. Apa sih Sayyidina Utsman ini? Ben lewat kuburan semaput, kesel ngangkat-ngangkatan nih. Akhirnya ketika pingsan, kemudian siuman, tanya nih para sahabat penasaran, Utsman, jenengan iki napa? Kenapa Anda ini setiap melewat kuburan kok pingsan? Kenapa? Maka dijawab oleh Sayyidina Utsman, wahai para sahabat, ketahuilah, aku itu pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya kuburan ini adalah rumah pertama menuju akhirat. Siapa orang yang mendapatkan kuburannya nikmat, maka setelahnya bakal nikmat, tambah nikmat sampai masuk surga. Sebaliknya, siapa orang yang masuk dalam kuburannya kok langsung mendapatkan azab, maka setelahnya bakal pedih sampai mlebu neraka. Aku wedi apa nasibku di kuburan. Itu yang aku takutkan. Coba jenengan bayangno, Sayyidina Utsman, Pak, mantu nih Kanjeng Nabi pingdu, dijamin mlebu surga oleh Nabi Muhammad SAW, delok kuburan sik semaput, Pak. Sik kepikiran uripe ya apa engko dipanggani akhirat. Sik mikir kuburan, Pak. Kula jenengan sahabat sanes, sembayang amburadul, sahabat bukan, ndak ada jaminan surga, di jero kuburan rokokan. Waduh, top jenengan nih, hebat. Iya, ndak ono sing nanggung swarga, kemudian kita bukan siapa-siapanya Nabi Muhammad, nganter jenazah nang kuburan ndak eling akhirat. Padahal kuburan ini adalah penentu. Kalau orang berakal, dia akan memakmurkan kuburannya dengan amal ibadah. Mikir orang beriman, lagi koncoku ya, saumuran be aku, wis mati, ya Allah. Sik mambengi dolen be aku. Baru kemarin duduk sama saya, baru kemarin telepon saya, sekarang sudah meninggal. Ojo aku meniki. Mikir dia. Ini orang beriman, orang berakal, ndak bakal merasakan kenikmatan hidup di atas dunia. Apapun yang terjadi di atas dunia, dia mikir. Dia pikir tentang nasib dia untuk akhiratnya. Ini orang beriman, ini orang berakal. Karena itu dikatakan di sini orang berakal ada 3. Orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Yang kedua, orang yang memakmurkan kuburannya dengan amal soleh sebelum dia memasuki kuburannya. Yang terakhir, wa arda khaliqahu qabla ayyalqah. Orang yang berakal yaitu orang yang membuat ridho Tuhannya sebelum bertemu Tuhannya. Bagaimana cara membuat ridho Allah Ta'ala? Ya laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya, baru Allah akan ridho kepada Anda. Ridho, Pak. Kalau sudah Anda mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, nikmat hidup di atas dunia,
dan bakal nikmat lagi hidup di akhirat, masuk surga dengan Nabi Muhammad. Oh, nikmat Pak, membuat ridho Tuhannya. Laksanakan wis apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, lempeng. Yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tinggalkan. Kalaupun kita terjerumus dalam kemaksiatan, jangan khawatir, jangan putus asa daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Istighfar, tobat. Nikmat Pak. Niki Tuhan, Masya Allah, kulon jenengan niki tidak salah pilih Tuhan. Amal titik ganjarannya gede. Nggih. Dosane kata, dosane gede, tobat di sepuro Gusti Allah. Ayo, kurang ngopo kulon jenengan berkat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat dulu Pak, umat-umat dulu Bani Israel, umat Nabi Musa itu parah. Kalau pakaiannya kena najis, kena kencing atau apapun najis, kalau kepingin nyuceni tidak boleh dicuci. Caranya bagaimana? Gunting. Ini umat dulu nih, kalau pakaiannya kena najis tidak bisa disucikan, harus digunting. Lele zaman saya ki bolong kabeh Pak. Bolong kabeh niki. Gendong anak diompoli, ndak bisa disucani, digunting, bolong kabeh kelamin kula jenengan. Tapi bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad? Kena najis, suci nono. Gambioran banyu, suci. Enak kan? Nikmat. Ini rahmatnya Allah untuk umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat dulu, kalau sudah melakukan kemaksiatan, itu tidak ditutup-tutupi sama Gusti Allah, langsung kena azab. Diadab sama Gusti Allah. Kalaupun kepingin tobat, umat dulu kepingin tobat, ketika dosanya besar, kepingin tobat, dan kepingin diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala, diperintahkan oleh Nabi zaman itu naik ke bukit, melemparkan tubuhnya ke bawah sampai mati. Kalau sudah meninggal baru diampuni oleh Allah Ta'ala. Loh, kulon jenengan maksiat puluhan tahun, dosane gede-gede, gampang caranya. Ojo lakoni maneng, tobat teng Gusti Allah, di sepuro kabeh Gusti Allah. At-taib minad dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang tobat benar-benar kepada Allah itu dihapus, dilebur oleh Allah Ta'ala seperti tidak ada dosa. Lembaran baru. Allah tidak mau nyakiti hati Nabi Muhammad. Allah kepingin nyenengno Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad itu kepingin, cita-citanya seluruh umatnya masuk surga. Kabeh umatnya kepingin buah surga. Itu cita-citanya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Benar-benar Tuhan kamu wahai Muhammad akan memberi kepada kamu sampai kamu puas. Apa jawab Nabi Muhammad? Wallahi ma arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak bakal puas nanti di akhirat kalau ada satu daripada umatku yang masuk neraka. Seneng Nabi Muhammad kulon jenengan ini. Nabi Muhammad itu rahmat kepada umatnya. Mikirno kulon jenengan ojo sampai melbu neraka. Karena itu dikasih rahmat umatnya Nabi Muhammad. Caranya diantara rahmatnya Allah Ta'ala agar kulon jenengan melbu swarga, syaratnya tobat. Kalau sudah tobat, dilebur dosanya oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah dosanya dilebur oleh Allah Ta'ala, mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, melbu swarga. Enak umat Nabi Muhammad, amal diti ganjaran gede, dosa gede, tobat di sepuro ambek Gusti Allah. Kurang apa kulon jenengan? Karena itu jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Dekatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Seneng no hati Nabi Muhammad. Wis cukup Pak. Puluhan tahun kulon jenengan nyakiti hati Nabi Muhammad. Puluhan tahun. Mungkin mulai balik sampai saiki prosentasenya 20% kulon jenengan ibadah nih. Lah ini maksiat Pak. Nabi Muhammad itu padahal mikirno kulon jenengan mikirno ojo sampai umatnya mlebu neraka. Kita sekarang mikirno ya apa carane Nabi Muhammad seneng mbek kulon jenengan. Itu PR kita. PR kita di sisa umur ini kita niati ya apa carane Nabi Muhammad seneng dan bangga dengan kita. Itu PR kita. Ojo sampai Nabi Muhammad sengsara dunia akhirat. Terakhir dikatakan di dalam kitab Taqribul Usul dikatakan begini, fala tastaghrib al-aqdar ma dumta fi hadid dar. Wahai umat Nabi Muhammad,
Jangan jenengan anggap aneh apapun yang terjadi di atas dunia ini. Sesuatu yang tidak enak terjadi di atas dunia, ojo anggap aneh. Kok iso yo ono corona ya? Wis, ojo anggap aneh. Itu sudah biasa. Fala tastaghrib, jangan anggap aneh. Ini tempatnya memang, tempatnya virus, tempatnya fitnah, tempatnya musibah. Fala tastaghrib wuqu al-aqdar fi hadid dar. Jangan kamu anggap aneh terjadinya sesuatu yang tidak mengenakkan di atas dunia selama Anda masih hidup di atas dunia. Gunung kok bisa longsor yo? Kan iku akeh wit-witan nih. Kok bisa longsor? Kok bisa gempa? Kok bisa tsunami? Fala tastaghrib. Jangan anggap aneh. Itu sudah akan terjadi semua di atas dunia. Apapun yang tidak bisa masuk akal kita, itu bakal terjadi. Sing ndak mlebu akal, Pak. Niki corona niki mosok tahu mikir kula jenengan. Ndak tahu mikir, Pak. Moro-moro corona 2 tahun PPKM terus. Nggih, fala tastaghrib sudah. Sumpek bareng-bareng wes. Fala tastaghrib. Jangan anggap aneh sudah. Ini sudah kehidupan di atas dunia seperti ini. Sumpek, fitnah, gelisah, cekcok, tawuran, nih semua di sini. Jangan anggap aneh. Kenapa? Ini sudah desainnya Allah Ta'ala untuk dunia, didesain dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, Imam Ja'far Shadiq, beliau mengatakan begini, man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaq. Siapa orang yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka berarti dia telah membuat capek dirinya sendiri dan dia tidak akan mendapatkannya, tidak bakal antuk. Kemudian ditanya, faqilalahu wa madzaka, wahai sayyid, wahai imam, apa itu? Sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala tapi digolek-golek menungso iki apa? Nggih. Gusti Allah ndak nyiptakno, cuma kula jenengan golek terus. Napa niku? Ar-raha fid dunya, ketenangan hidup di atas dunia. Ini ndak diciptakan oleh Allah Ta'ala, ndak diciptakno. Ketenangan, urip tenang, enjoy enak, ndak ada dalam dunia. Dan itu dicari-cari oleh umat Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril itu pernah datang kepada Nabi Muhammad, senyum. Malaikat Jibril datang moro-moro guyu, Pak. Nabi Muhammad heran, "Loh Jibril, limadza tathak?" Jibril, kenapa kamu ketawa? Wonten napa? Aneh ngelihat umatmu. Aneh ngelihat umatmu. Kenapa umatku, ya Jibril? Ya nyari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah. Heran Nabi Muhammad, "Loh, umatku mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah." Nggih, leres. Itu umatmu. Goleki sing tidak diciptakan oleh Gusti Allah. Apa itu Jibril? Ketenangan di atas dunia. Digolek ambil umatmu. Oh, pontang-panting, Pak. Saya, Beb, kalau sudah kaya raya duit-duit ku urip tenang, Beb. Oh, pontang-panting sampai tadi TKI, metu. Anak deke oma, dia melancong kemana, keluar negeri, keluar kota. Untuk apa tujuannya? Untuk cari ketenangan. Cari sobat tenang. Kata siapa tenang? Kulo Beb dunak nang ya. Lek dadi wali kota, insyaallah urip kulo enak. Sopo sing ngomong? Mulai R1 sampai RT, ya ruwet pisan uripane, Pak. Nggih, sumpek kabeh yang jadi presiden, sumpek dadi rakyat, sumpek dadi dokter, sumpek dadi ustad, sumpek kabeh sumpek, Pak. Iki dunia. Karena itu kita ini cari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah. Ya bingung jenengan. Allah ndak ciptakno, jenengan golek-golek. Ya ndak ono. Terus kepingin tenang, nyedok mi Gusti Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman dan berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, tatma'innu qulub, akan tenang itu hati. Nggih, dikasih kompres, Pak. Uteke kula jenengan panas, hati gelisah, alhamdulillah kula jenengan dadi wong iman. Nggih, tinggal satu, kari siji tok. Nyedok mi Gusti Allah. Zikiran. Jenengan sumpek wudu salat 2 rakaat. Maca Yasin, maca Quran, dikai ketenangan oleh Gusti Allah. Ndak bakal Anda akan ambisi dalam dunia, ndak bakalan. Tapi lek jenengan ndak ono reme blong, wis sumpek gelisah, keping dadi wong sugih, akan menghalalkan segala cara, tambah sumpek, Pak. Tuh lihat orang-orang zaman sekarang tuh.
masuk diskotik, minum khamar, alasannya apa? Keping ngilangna sumpek. Tambah sumpek jenengan. Wis sumpek urusan dunia mlebu pos kamling. Wis sumpek main sekat. Tambah ngeluh jenengan. Wis sumpek mikir cum-cum. Waduh, Pak. Tambah ngeluh. Kata siapa tambah tenang? Tambah sumpek Anda. Resepnya satu, kalau Anda dapat musibah, kalau Anda gelisah, nyedek ambek Gusti Allah, bukan tambah menjauh daripada Allah, tambah gelisah Anda. Faham Pak, Bu? Karena itu kita harus sadar ya, harus sadar. Urip di dunia ini tempatnya musibah. Kemudian kita bagaimana cara mengantisipasinya? Yang sabar. Sabar. Urip di dunia cuma sementara, Bu. 60-70 ketika Anda sabar, Anda mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Karena itu mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang pandai oleh Allah Ta'ala, dibuka hijabnya tentang hakikat kehidupan di atas dunia, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.